Halo teman-teman dapur Salero, hari ini saya akan berbagi resep bagaimana cara memasak itik lado mudo ya. Di sini saya udah menyiapkan satu ekor bebek yang dipotong 8 ya. Bebek atau itik yang saya gunakan untuk masak itik lado mudo ini kira-kira beratnya sekitar 800 gram. Sebelum itiknya saya olah menjadi itik lado mudo, itiknya saya bakar terlebih dahulu ya seperti di video. Tujuannya agar aroma amis dari itiknya bisa berkurang. Selain dibakar seperti ini, jangan lupa potong bagian tunggir atau bagian buntut dari bebeknya ya teman-teman, karena itu adalah sumber aroma amis juga. Sebenarnya paling bagus untuk membakar bebek ini biasanya menggunakan kayu bakar ya teman-teman, karena kalau menggunakan kayu bakar aromanya lebih khas dan lebih smoky. Untuk bumbu masaknya di sini saya udah menyiapkan bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kemiri dan cabai hijau keriting kira-kira sekitar 2 ounce ya. Untuk lebih detailnya nanti teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Sebelum bumbunya saya haluskan menggunakan blender, lengkuasnya saya rajang terlebih dahulu ya agar gampang nanti ketika dihaluskan. Di sini saya menggunakan satu buah jeruk nipis ya. Nanti air perasan jeruk nipisnya akan saya campurkan bersamaan ketika menghaluskan cabai keriting hijaunya. Pertama-tama kita haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas dan jahe ya. Teman-teman bisa menambahkan sedikit air atau menggunakan minyak ketika menghaluskan bumbu-bumbu ini. Lanjut sekarang kita haluskan cabai keriting hijaunya. Nah, teman-teman di sini jangan lupa masukkan air perasan jeruk nipisnya ya. Sedikit tips bagi teman-teman yang suka mengolah cabai keriting hijau agar warnanya tetap segar dan rasanya tidak pahit adalah ketika sudah dihaluskan langsung ditumis ya. Dulu. Sebelum bumbu-bumbu halusnya saya tumis, terlebih dahulu saya tumis satu buah bawang bombay yang saya potong-potong seperti ini. Bawang bombaynya cukup ditumis sampai warnanya berubah dan sedikit layu aja. Setelah bawang bombaynya layu dan berubah warna, nah baru kita masukkan bumbu halusnya. Bumbu halus ini kita tumis sampai benar-benar tanak ya.
Nah, setelah bumbu halusnya ini benar-benar tanak, baru deh saya masukin cabai keriting hijau yang udah saya haluskan tadi. Bumbu ini saya tumis kira-kira kurang lebih 5 menit ya, menggunakan api kecil. Kalau tekstur warna cabai hijaunya udah seperti ini, tinggal saya masukin bumbu-bumbu aromatiknya seperti daun jeruk, daun salam, dan serai. Dan jangan lupa diaduk-aduk sebentar ya. Setelah bumbu cabai hijaunya mengeluarkan aroma, kita matikan dulu ya. Nanti lanjut masaknya menggunakan presto. Tujuan saya memasak menggunakan presto ini agar untuk mempercepat proses pengempukan dari daging itiknya ini. Sebelum saya presto, saya masukin terlebih dahulu semua itik yang udah saya bakar tadi ya. Setelah itiknya tersusun merata di dalam presto, nah baru saya masukin semua bumbu-bumbu yang udah saya tumis tadi. Itik ini saya presto bersama bumbu-bumbunya kurang lebih sekitar 45 menit paling lama ya, menggunakan api kecil. Kalau bisa usahakan dasar prestonya ini dialas menggunakan besi ya, agar tidak berkerak ketika dipresto. Jangan lupa setelah bumbunya dimasukkan, sebelum dipresto diratakan terlebih dahulu seperti ini ya. Bahkan kira-kira sekitar 150 ml air ke dalam prestonya. Tambahkan juga 1 sendok teh MSG. Kalau semua bumbu sudah dimasukkan, tinggal saya presto maksimal 45 menit ya, menggunakan api kecil. Setelah 45 menit, hasilnya seperti ini ya. Dagingnya menjadi empuk, mengeluarkan minyak, dan rasanya sangat gurih sekali. Selamat mencoba ya, jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan tinggalkan komen dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih.